Shalom semuanya, sebelum kita memulai persekutuan doa pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu karena pada hari ini kami masih bisa berkumpul untuk melakukan persekutuan doa meskipun secara virtual. Bapa, berkatilah kami agar persekutuan doa ini dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat meresapi firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Shalom teman-teman. Ayat renungan pada persekutuan doa kita di hari ini diambil dari Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai ke yang 17, dan dilanjutkan pada ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lanjut pada ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Nah teman-teman, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Kolose 3 ayat yang ke-12, Alkitab mengatakan bahwa kita merupakan orang-orang pilihan Tuhan yang ditunjuk dan dipercayakan oleh Tuhan untuk mendengarkan dan menjalankan perintah Tuhan di dunia ini. Di dalam keluarga kita,
dalam lingkungan rumah, sekolah, di dalam SRK maupun dalam lingkungan masyarakat kita. Tuhan ingin kita untuk menjadi garam dan terang bagi sesama, saling menjadi berkat dan membawa berkat, juga menjadi panutan untuk semua orang. Relasi kita dengan Tuhan juga tetap harus terjaga. Kita tidak boleh lepas pengharapan dari Tuhan, dan kita juga harus tetap berpegang teguh pada iman kita dalam Tuhan. Karena Tuhan menginginkan seluruh umatnya untuk terus dan tetap bersandar sepenuhnya padanya dalam segala hal yang kita lakukan, dalam segala pelayanan yang kita lakukan, dalam menghadapi perkara-perkara yang kecil maupun menghadapi perkara-perkara yang besar. Tetapi sebagai umat Kristen yang selalu diberi hikmat dan berkat dari Tuhan, kita juga terkadang lupa untuk mengandalkan dan meminta pertolongan dari Tuhan dalam segala tindakan yang kita lakukan. Jangan salah teman-teman, tanpa adanya pertolongan dan penyertaan Tuhan, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita nggak akan bisa hidup sendiri. Karena Tuhanlah sumber kehidupan kita sebagai umat Kristen. Dalam kita melakukan segala bentuk pelayanan, kita juga sebaiknya mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Menjalankan pelayanan kita dengan hati yang tulus, melakukan segalanya hanya untuk Tuhan, bukan untuk keinginan daging kita sendiri maupun untuk orang lain. Tapi memang dengan tulus hati kita melayani. Begitu juga dengan relasi kita di SRK. Di SRK ini kita semua ada dalam satu tubuh. SRK SMAN 77. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita semua sama rata. Melainkan setiap anggota harus dan bisa melengkapi dan membantu sesama anggotanya. Di SRK ini bukan pengurus kok yang menjadi kepala, tetapi Tuhanlah yang menjadi pusat dan kepala, dan juga penuntun kita dalam pelayanan kita di SRK maupun dalam kehidupan rohani kita sehari-hari. Jadi, lakukanlah semua pelayanan kita dengan tulus dan hanya mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Terus bersandar dan terus berpengharapan dalam Tuhan. Tetap bersyukur padanya dan jangan menyia-nyiakan waktu yang telah Tuhan beri. Shalom teman-teman. Nah, sekarang gue mau sharing tentang kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Seperti kita ketahui, minggu lalu kita udah ngadain regen. Puji Tuhan, gue ditunjuk untuk menjadi ketua SRK, untuk lebih lagi mengaktifkan SRK sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya, yaitu sebagai wadah untuk pelayanan. Nah, sekarang gue mau sharing sedikit tentang kepercayaan yang Tuhan kasih ke gue, yaitu sebagai ketua umum SRK. Sekarang gue mau cerita dulu, nah, gimana sih ceritanya sampai gue bisa ditunjuk menjadi ketua umum SRK. Jadi gue memang udah tahu kalau setiap tahun itu SRK pasti akan ngadain regen. Nah, regen itu pasti diadain setiap selesai DS. Kalau tahun lalu kita itu PI. Nah, jadi setelah selesai DS itu gue dapat banyak candaan dari teman-teman gue, katanya, David ketua SRK, Pit lu cocok ketua SRK, David gue kalau lu ketua SRK gue tim ses lu dan lain-lain gitu. Tapi gue nggak nganggap dengan serius, gue cuma nganggap oh mereka juga pada bercanda, gue juga menyangkal gitu, kayak apaan sih lu, masa nggak mungkin lah gue jadi ketua SRK dari yang gimana latar belakang gue ini yang kayaknya jauh dari kata ketuhanan gitu. Waktu berlalu sampai tiba-tiba gue di chat sama Kak Jojo malam-malam. Kak Jojo ngechat gue, ngundang gue buat masuk ke MC untuk kolan gitu. Di MC itu ada Kak Destri juga, ada Kak Gwen juga gitu. Nah, gue ikut dong kolan karena kan ya diminta tolong buat join, jadi gue join. Jadi awalnya kita cuma ngomong-ngomong santai, ngomong-ngomong biasa gitu. Tapi lama-kelamaan kok omongannya jadi serius gitu. Jadi
dikasih tentang gimana sih cara gue menanggapi masalah di SRK gitu, dikasih 1-2 masalah di SRK gitu. Gue disuruh, Pit gimana tanggapan lu, gimana cara lu nyelesain masalah ini itu gitu. Ya sebagaimana wajarnya orang ditanya, ya gue jawab pertanyaan itu gitu. Gue jawab begini, jawab begitu gitu. Sampai pada akhirnya tiba-tiba Kak Jojo bilang, akhirnya ternyata mereka ingin mencalonkan gue untuk masuk ke salah satu calon pemimpin SRK. Nah, lebih spesifik lagi Kak Jojo waktu itu bilangnya di kepengurusan inti. Setelah kolan itu pergumulan gue mulai guys, karena di satu sisi gue sangat-sangat tidak percaya gitu kalau nggak mungkin gue jadi pemimpin di SRK ya kan. Ya kayak tadi gue bilang, gue itu kesannya jauh banget dari kata ketuhanan gitu. Nggak mungkin lah gue jadi ketua SRK gitu. Tapi di satu sisi lagi gue percaya, karena kenapa? Karena nggak mungkin Kak Jojo itu bercanda atau cuma main-main gitu, sampai di call, sampai ditanya serius gitu, dan mereka memang harus mengadakan regen gitu. Jadi nggak mungkin. Di situ pergumulan gue mulai gitu. Setelah 2 minggu kemudian, hari Jumat setelah 2 minggunya itu, gue kan memang kalau malam itu selalu adain doa bareng keluarga gitu. Nah puji Tuhan doa gue pada malam hari itu dijawab gitu. Bunyi doanya kira-kira bilang gini, bahwa Tuhan akan memakai gue untuk melayani pekerjaan Tuhan gitu. Memang nggak disebutin melayaninya di mana, di komunitas apa, di bagian apa gitu, memang nggak disebutin. Tapi gue yakin dan percaya, gue imani jawaban doa itu, bahwa jawaban doa itu adalah jawaban atas pergumulan gue selama kurang lebih 2 minggu ini gitu. Dan mulai dari saat itu juga, saat teman-teman gue pada bercandain gue kalau Pit lu ketua SRK gini-gini, gue cuma diem doang, gak berani nyangkal atau gak berani nyanggah, karena gue yakin dan percaya bahwa jawaban doa itu akan terjadi dengan menunggu waktu Tuhan gitu. Karena itu menurut gue adalah salah satu kepercayaan yang Tuhan berikan buat gue gitu. Sampai pada akhirnya gue di chat sama Kak Gwen, Kak Felis, diajak kolan lagi waktu itu buat sharing lagi, wawancara. Dan akhirnya di situ mereka bilang bahwa mereka calonin gue sebagai calon ketua SRK gitu. Sampai pada akhirnya minggu lalu, gue sah menjadi ketua umum SRK. Teman-teman, gue mau nyampein apa sih dari cerita gue, bahwa begini teman-teman, kepercayaan yang Tuhan kasih ke kita itu, Tuhan gak akan pernah ngelihat masa lalu kita. Tuhan gak pernah ngelihat latar belakang kita apa, kaya, miskin, berkecukupan, berkekurangan, masa lalu kita yang baik, yang buruk, atau apapun. Tuhan gak pernah ngeliat itu semua teman-teman. Karena kalau Tuhan udah kasih kepercayaan buat kita, itu berarti menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk melaksanakan dan melakukan tugas yang udah Tuhan percayain ke kita. Karena gue yakin dan percaya bahwa kalau Tuhan udah percayakan kita untuk melaksanakan tugas dan panggilan, maka kita akan dipakai sama Tuhan untuk menjadi luar biasa gitu, bukan menjadi orang-orang yang biasa saja gitu teman-teman. Jadi untuk merespon juga gimana merespon kepercayaan yang Tuhan kasih ke kita itu apa sih, gimana sih caranya? Kalau menurut gue ya kita harus menyiapkan diri kita gitu. Kita lebih taat lagi, lebih setia lagi kepada Tuhan gitu. Memang secara kemampuan kita pasti kita tidak akan siap. Jujur kalau gue sampai detik ini pun kalau ditanya siap atau enggak akan pernah siap untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena itu merupakan tugas paling berat menurut gue. Karena kalau kita siap untuk melayani Tuhan, maka kita harus siap juga sampai kita mungkin harus rela mati untuk nama Tuhan gitu. Dan bagi gue sendiri, gue masih sangat tidak siap gitu. Jadi dalam doa-doa gue juga,
gue minta kalau memang Tuhan percayain tugas buat gue minta buat Tuhan siapin gue, Tuhan tuntun gue, Tuhan yang beracara dalam setiap hidup gue, supaya apa yang gue lakuin semua hanya untuk dan hormat kemuliaan nama Tuhan gitu. Dan bukan mengharapkan imbalan atau apapun, tapi janji Tuhan bagi umat-umatnya yang setia untuk melakukan pekerjaannya, maka akan ada berkat-berkat yang akan tercurah dari Tuhan untuk kita gitu. Dan kalau kita udah Tuhan percayakan untuk melaksanakan tugas dan panggilan yang Dia kasih buat kita, percaya atau enggak teman-teman, bahwa sejauh apapun kita lari, sejauh apapun kita nolak, kita bilang kita nggak mau, nggak bisa atau apapun, ujung-ujungnya pasti kita akan tetap melaksanakan pekerjaan itu. Karena memang hidup ini adalah kepunyaan Tuhan gitu. Kalau Dia mau bikin apapun, Dia bisa dan Dia sanggup gitu. Jadi kalau kita dikasih tugas dan panggilan dari Tuhan, lebih baik kita nggak usah kabur, tapi kita serahin semua hidup kita ke Tuhan. Kita minta Tuhan beracara untuk hidup kita. Segitu aja sih sharing gua hari ini. Terima kasih yang udah dengerin. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Nah, teman-teman, persekutuan doa kita udah mau selesai nih. Tapi sebelum kita tutup, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas pernyataan-Mu sepanjang persekutuan doa kami pada hari ini. Kiranya firman yang telah kami dengarkan tadi dapat menjadi rema dalam hidup kami. Tidak hanya kami dengarkan dan kami mengerti saja, tetapi dapat kami amalkan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami agar kami dapat melaksanakan aktivitas kami dengan baik, Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit dan sedang dilanda kesulitan. Kiranya Engkau ulurkan tangan-Mu dan topang kami. Biarlah hanya kuasa-Mu saja yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.